Shalom Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus adalah sebuah keputusan dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah iman. Jika Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya, ini adalah satu tanda bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus semakin yakin. Jika Allah turun ke dunia menjadi manusia, ini adalah perkara yang tidak sulit bagi Tuhan. Tetapi jika manusia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, ini yang perlu dipertanyakan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan hari ini kita yakin bahwa Yesus ada di surga dan Dia menyediakan tempat tinggal bagi kita yang mengikut dan percaya kepadanya. Dan tentunya ini adalah pengharapan yang membuat kita harus semakin antusias. Karena kita semakin hari hidup, usia kita semakin bertambah, berarti kita semakin bertambah dekat untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Karena Dia sudah memberikan teladan baik selama di bumi dan Dia saat ini berada di surga. Ini adalah jaminan sehingga kita tidak perlu ragu lagi sebagai pengikut Kristus. Karena kita sudah dijamin, kita tinggal melakukan bagian kita, yaitu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi kita harus hidup dalam iman kepadanya. Dan kuncinya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus ada persekutuan dengan firman Tuhan. Betapa pentingnya dalam komunitas sel kita, dalam ibadah-ibadah kita harus sering mendengar firman Tuhan. Jika kita ada waktu, kita juga harus merenungkan firman Tuhan. Sebab dengan merenungkan dan membaca firman Tuhan, iman akan timbul. Bukankah firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Mari kita semakin lebih giat lagi melakukan bagian kita, semakin dekat dengan firman Tuhan. Hari ini kita sedang semakin mendekatkan kepada Tuhan ketika kita belajar firman Tuhan. Haleluya. Ya, saya lanjutkan. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita semakin disempurnakan. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang mengerjakan dalam diri kita sehingga kita sempurna di mata Tuhan. Ya, jadi yang membuat manusia kita ini menjadi sempurna itu adalah karya Tuhan sendiri. Bukan kuat dan gagah kita. Bukan karena perbuatan baik kita, kekuatan kita. Tapi karena Roh Allah yang diam dalam diri kita. Yang terus bekerja dengan respon dari kita sendiri. Bagaimana kita menanggapi setiap firman Tuhan. Dan kita harus belajar dan punya hati untuk taat dan setia. Amin. Ya, saya lanjutkan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita. Walaupun kita mengalami banyak penderitaan, bukankah Tuhan memberikan karunia bukan hanya iman, tapi juga menderita untuk Dia. Jadi penderitaan bukan hal yang menakutkan bagi orang-orang percaya. Karena ini adalah bagian daripada kasih karunia Tuhan kepada kita, Bapak Saudaraku. Dan kenapa kita harus menderita? Karena kita kuat untuk hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang membawa kepada dosa, yaitu ketidakbenaran. Ya, akan saya lanjutkan lagi. Dan yang disediakan Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Tuhan sedang menanti kita sejauh mana kita percaya kepada Dia, sejauh mana kita yakin kalau Tuhan itu menyertai kita. Ini yang menjadi kunci kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu menghadapi akhir zaman ini, mari kita semakin giat. Yaitu giat semakin mengenal pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Sebab firman Tuhan dan pribadi Tuhan itu adalah satu kesatuan yang harus kita hidupi. Sehingga kita bisa menghadapi kenyataan yang berat bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya, yang hidup selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi pentingnya kita bersekutu dengan firman Tuhan. Sehingga hari ini tema minggu ini akan saya beri judul menghadapi ajaran sesat dan guru-guru palsu menurut surat Yudas. Kenapa tema kali ini berbeda dengan tema-tema minggu-minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara? Karena saya merasakan bahwa kita harus benar-benar kuat dalam pengajaran, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar pondasi iman kita.
untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Mengapa saya tertarik dengan surat Yudas ini? Karena surat Yudas ini sangat simpel, Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang zaman now atau anak-anak muda apalagi zaman now, mereka sukanya yang simpel-simpel, tidak bertele-tele. Walaupun pada kenyataan dalam hidup ini kita harus masih melakukan aturan-aturan, ya, hal-hal yang sangat membuat kadang kita ribet. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa surat Yudas ini hanya 1 pasal dan 25 ayat. Ini sangat pendek Bapak Ibu Saudara, tetapi isinya sangat padat. Ya, padat untuk kita pahami, padat untuk kita bisa mengerti maksud Tuhan melalui Yudas ini. Ya, kemudian surat Yudas ini yang kedua, isinya blak-blakan Bapak Ibu Saudara, maksudnya to the point dalam menyatakan kebenaran tentang iman, keselamatan di dalam Yesus. Ya, karena mengingat bahwa zaman semakin canggih dan manusia ingin segala sesuatunya itu cepat, tepat, dan yang terbaik. Namun, tidak bisa dipungkiri justru banyak juga mereka yang terjebak dalam situasi ini. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Banyak mereka yang putus asa dan kecewa karena mereka tidak memperoleh apa yang diharapkan ketika mereka melakukan firman Tuhan. Duh, kok bisa? Iya, karena mereka melakukan firman Tuhan dengan dasar pengertian mereka sendiri. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga ketika mereka hidup berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, hidup benar, aku sudah mengampuni. Tetapi kok dia tidak bisa mengampuni saya? Balasannya malah lebih ngeri lagi sehingga dia putus asa dan kecewa. Dan banyak lagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang atau pengikut Kristus yang mereka mengundurkan diri sebagai pengikut Kristus. Tetapi hari ini saya percaya saudara dan saya yang masih mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak mengundurkan diri. Ketika kita mengikut Kristus harus mengalami banyak tantangan, persoalan, ujian, bahkan penderitaan. Seringkali dalam firman saya sampaikan penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ini yang menjadi dasar kita tetap bertahan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan juga mengingatkan, takutlah akan Tuhan. Jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa melemparkannya ke dalam api neraka. Yang bisa melemparkan ke dalam api neraka hanya Tuhan. Jadi mari kita lebih takut kepada Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 juga mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari dalam mengikut Yesus, janganlah kita bersandar dengan pengertian kita sendiri. Jika kita bersandar dengan pengertian sendiri, maka kita akan kecewa dan putus asa. Sekali lagi banyak orang-orang yang dulunya setia, dulunya ikut Tuhan dengan luar biasa, akhirnya mereka bisa putus asa dan mengundurkan diri. Saya berharap kita adalah orang-orang yang tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita semakin bersandar kepada kehendak Tuhan. Seperti Yesus memberikan teladan, biarlah kehendakmu Bapa yang terjadi. Bagian Yesus dia melakukan, yaitu dengan ketaatan, kerelaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini adalah teladan Tuhan sendiri buat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, memang kita tidak disalib, kita tidak akan disalib, ya maksudnya kita tidak akan pernah mati disalib. Tetapi ketika kita menyalibkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan, itu adalah hal yang seringkali menjadi penderitaan bagi tubuh daging kita ini. Ya, minggu lalu saya berbicara tentang kita ini masih bisa jauh dari Tuhan. Karena kita masih mengenakan daging, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita ini berjuang dengan segala usaha kekuatan yang Tuhan berikan. Kita harus tetap belajar setia. Amin. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 11 mengatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat,
Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi untuk siapa kemenangan perlombaan iman ini, Bapak Ibu Saudara? Yaitu bagi mereka yang setia, bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupnya. Amin. Ya, sehingga kematian bukan hal yang menakutkan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ini menjadi dasar iman percaya kita, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, sekali lagi, sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa memandang Yesus sebagai teladan hidup kita. Mata kita arahkan hanya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Mari kita akan lihat kebenaran di dalam surat Yudas ini. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang kedua. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara-saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ada kalimat yang dikasihi dalam Allah Bapa, yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Dua kalimat ini yang menjadi dasar Yudas untuk menyampaikan kebenaran kepada kita semua. Karena kita pengikut Kristus adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki iman kepadanya, berserah kepadanya. Ya, iman atas dasar penyerahan hidup kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga dikatakan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi kita dipelihara. Baik selama di bumi yang sementara ini, kita dipelihara untuk Yesus Kristus. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita telah dibeli, kita telah lunas dibayar oleh penebusan Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi miliknya. Dan ketika kita menjadi miliknya, milik Tuhan sendiri, maka kita dijamin, yaitu hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan dasar inilah Yudas ingin memberitahu kepada kita bahwa Tuhan pasti menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini adalah awal dari surat Yudas yang disampaikan. Dalam suratnya Yudas juga memperkenalkan diri sebagai saudara Yakobus. Sedangkan Yakobus sendiri adalah seorang pemimpin jemaat di Yerusalem. Hal ini untuk menegaskan identitas Yudas di kalangan jemaat pada waktu itu. Dan yang paling penting, ternyata mereka berdua, yaitu Yakobus dan Yudas ini adalah saudara tiri Yesus. Buktinya di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-55. Saya akan bacakan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ini adalah bukti daripada Yudas ternyata adalah saudara tiri Yesus. Kemudian Markus 6 ayat 33 juga dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Jadi Yesus memiliki saudara tiri, saudara ya, yaitu Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan Yudas salah satu saudaranya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal ini Yudas walaupun sebagai saudara tiri Yesus, dia ingin memberikan satu tekanan, dorongan atau nasihat kepada kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa kita jangan goyah oleh ajaran-ajaran, oleh hal-hal yang nampaknya lurus tapi ujungnya maut. Ya, Yudas ingin mengajak, membawa kita untuk kita benar-benar hidup percaya dan yakin, yaitu dasar yang benar di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran apapun. Sehingga di ayat yang ketiga saya akan lanjutkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dari ayat 3 ini kita bisa melihat, yaitu kesungguhan Yudas. Dia menuliskan surat yang simpel ini untuk mengingatkan kita semuanya.
Yaitu yang pertama, supaya kamu berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan oleh orang-orang kudus. Jadi Yudas dia dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga berjuang untuk menunjukkan kepada pengikut Kristus supaya mereka tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Amin. Ya, ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi hal ini disampaikan untuk memperingatkan kepada kita bahwa di hari-hari akhir, di akhir zaman ini akan banyak pengajar-pengajar yang mengajarkan seolah-olah nampaknya benar, tetapi ujungnya menuju maut, Bapak Ibu Saudara. Dan Yudas tidak ingin orang-orang atau pengikut Kristus mengalami kebinasaan dalam pengajaran-pengajaran palsu ini. Ya, mereka adalah orang-orang fasik. Jadi guru-guru palsu itu dikatakan oleh Yudas yaitu orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah satu pekerjaan guru-guru palsu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan ajaran sesat? Mari kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan ajaran sesat. Yaitu ajaran yang menyimpang dari kebenaran tentang Yesus adalah Kristus dan Juru Selamat sebagai pribadi Tuhan yang turun ke dunia ini. Sedangkan guru-guru palsu adalah mereka yang mengajarkan ajaran yang menyimpang dari kebenaran yang Yesus ajarkan. Dan yang dipenuhi dengan kepentingan dan pengertian yang salah, serta keinginan hawa nafsunya sendiri. Yaitu yang menyalahgunakan kasih karunia dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jelas sekali. Yudas dengan simpel dan sangat jelas, lugas dan berani, dia menyatakan bahwa mereka jika tidak meyakini Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sesat. Apalagi mereka yang hidup menuruti hawa nafsu. Jelas hal ini sangat tidak benar dan menyesatkan. Dan perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudaraku, surat Yudas ini dengan tegas dan juga terang-terangan menentang para guru palsu yang berhaluan antinomisme, yaitu mereka yang mengajarkan bahwa keselamatan melalui kasih karunia mengizinkan mereka untuk berdosa tanpa dijatuhi hukuman. Ini pengajaran yang sangat menyesatkan. Dan hal ini sangatlah bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang hidup di dalam anugerah kasih karunia, mereka masih diperbolehkan hidup dalam dosa. Ini satu pengajaran yang menyesatkan. Bahkan dikatakan tidak dijatuhi hukuman. Kok enak men, Bapak Ibu Saudara. Ya, berbuat dosa, sudah kepinginnya pokoknya ada jaminan masuk surga, tapi masih hidup dalam dosa, tapi tidak dihukum. Waduh, ini Bapak Ibu Saudaraku yang harus kita betul-betul cermat dalam menerima pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini. Ya, ini salah satu hal yang ditentang oleh Yudas, yaitu mereka guru-guru palsu yang berhaluan antinomisme. Sekali lagi mereka mengajarkan bahwa keselamatan melalui anugerah kasih karunia, namun mengizinkan mereka untuk berdosa tanpa dijatuhi hukuman. Ya, ini pengajaran yang sangat mengerikan. Belum lagi banyak hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melihat ada pemberkatan pernikahan antara laki dengan laki. Mungkin perempuan dengan perempuan juga sudah ada. Atau hal-hal yang dilegalkan saat-saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang menentang hukum Tuhan, perintah Tuhan, ajaran Tuhan yang sudah terjadi sampai hari ini, yang perlu kita betul-betul pahami, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita kadang tidak bisa jeli melihat mana pengajaran Kristus dan mana pengajaran di luar Kristus. Oleh sebab itu, ketika saya merenungkan surat Yudas ini, walaupun satu pasal 25 ayat saja, tetapi isinya sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pasti minggu ini kita diingatkan hanya dengan satu poin saja, supaya kamu tetap berjuang
untuk mempertahankan iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Akan muncul banyak pengajaran-pengajaran, akan banyak muncul ya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu di akhir zaman. Bahkan dikatakan dalam kitab Wahyu mereka akan melakukan mujizat, ya bisa menurunkan api dari langit, dan banyak hal yang spektakuler lainnya. Oleh sebab itu sekali lagi kita sebagai orang percaya, mari kita harus tetap berpegang dalam pengajaran Kristus. Semakin kita minta Roh Kudus membimbing kita, memberikan pengertian dan hikmat, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan dan yang tetap kedapatan setia sampai Tuhan panggil kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini saya akan tutup di dalam ayat yang kelima. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi ternyata mereka yang tidak percaya, mereka itu akan binasa. Orang-orang Israel yang tidak percaya ketika mereka melewati padang gurun, dibawa Tuhan keluar dari Mesir dan melewati padang gurun. Banyak mereka yang binasa karena ketidakpercayaan mereka. Ini menggambarkan kepada kita, ya, sejauh mana ujian iman kita, sejauh mana iman kita dites oleh Tuhan dengan banyak terjadi peristiwa dalam hidup kita. Sejauh mana kita memiliki iman yang teguh, percaya kepada Tuhan. Ini yang menjadi dasar untuk kita memperoleh pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jika banyak orang-orang Israel yang binasa karena mereka tidak percaya, jangan sampai kita pun binasa di akhir zaman ini karena kita kedapatan tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap setia dan terus bergairah mendekat kepada Tuhan dan terus berjuang untuk mempertahankan iman kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang memberikan pengajaran kepada kami untuk kami tetap kuat dalam ajaran Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan kami semakin yakin di tengah-tengah ujian, tantangan, cobaan, bahkan aniaya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Kami tidak tahu ya Tuhan, tapi kami sudah mempersiapkan hidup kami untuk kami tetap memiliki iman yang teguh. Dan kami percaya Engkau menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami semua. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Berkati keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami. Berkati kota dimanapun kami berada. Bahkan kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Seluruh pejabat petinggi orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, TNI, semuanya. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, tunduk otoritas Tuhan. Berkatilah bangsa ini dengan damai sejahtera, keselamatan, pemulihan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku